Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di tutorial kali ini aku mau membuat PHP form dengan menggunakan get dan post, terus buat database dan tabel menggunakan PHP, sama melakukan read data menggunakan bahasa PHP dengan database yang pernah aku buat. Langsung aja, pertama nyalain XMPP nya, dan kalau udah kita pergi ke folder dan masuk ke Visual Studio Code nya. Terus di sini aku pakai koneksi ke PHP, tulis sintaknya dulu. Di sini aku punya variabel server name, terus pakainya localhost, terus ada variabel username, pakainya itu root, sama yang terakhir ada variabel password, dan passwordnya ini aku kosongin aja. Terus ini aku pakai koneksi, terus pakainya new MySQL, terus masukin semua variabelnya ini. Ada server name, terus username nya, sama password. Kalau udah titik koma, lanjut aku pakai if $koneksi connect error, dia pakai die, terus gagal terkoneksi. Koneksi connect error. Nah, kalau udah, ini buat if nya, terus yang ini buat echo berhasil terhubung. Kita control save, coba kita lihat di ini, kita ganti PHP MySQL. Filenya koneksi.php. Nah, berarti ini udah berhasil terhubung ke localhostnya. Terus lanjut, berarti aku mau buat database nya. Kita buat database .php. Kita buat sintak PHP nya. Terus karena kita mau ngambil data dari si koneksi PHP,
Jadi pakainya itu include terus koneksi titik PHP. Nah, kalau udah buat variabelnya database, di sini aku namain data PHP misalnya. Terus pakai variabel create, masukin create. Create-nya ini harus besar. Terus database dollar database. Di situ kita pakai if-nya. If dollar koneksi query dollar read habis itu sama dengan 3 kali true. Habis itu pakainya echo database dollar database telah berhasil dibuat. Terus pakai else-nya echo database gagal dibuat. Terus ditutup pakai dollar koneksi close titik koma. Nah, kalau udah kita lihat di localhost-nya. Ini tadi namanya database. Nah, dia keluar database data PHP telah berhasil dibuat. Kalau mau tahu, kita ke localhost ini, kita refresh dulu. Nah, dia muncul si data PHP ini. Jadi kita buatnya namanya kan data PHP. Udah, kalau udah kita lanjut buat si tabelnya. Kita buat baru tabel titik PHP. Seperti biasa, buat sintak PHP nya dulu. Nah, kalau udah, kita masuk ke ini. Di sini aku mau copy aja. Copy dari ini sampai ini. Dan
karena tadi kita udah buat database-nya, kita panggil database data PHP. Ini lanjut, karena ini tadi cuma ada 3, kita tambahin satu lagi, yaitu $database. Terus lanjut kita buat $create, karena kita mau membuat table jadi pakainya create terus table, semisal buah, habis itu pakai kurung, kita masukin semisal ada ID-nya pakai integer, terus misal 10, habis itu primary key, terus pakai koma karena mau masukin data lagi, misal nama buah, pakai varchar misal 15, terus kita buat lagi warna, misalnya varchar 20. Terus rasa misalnya pakai varchar juga, misal 12. Nah, kalau udah kita enter, terus masukin tutup kurungnya, di situ baru titik koma. Terus pakai if $koneksi query $create sama dengan 3 kali true, echo tabel berhasil dibuat, terus masukin else nya, echo tabel gagal dibuat, titik koma. Habis itu $koneksi close, Ctrl save, kita lihat di sini, kita ganti tabel. Nah, berarti tabel berhasil dibuat. Kita coba lihat di PHP-nya, kita refresh dulu. Tadi namanya data PHP. Nah, di sini dia udah buat tabel, dan ini ada ID, nama buah, warna, sama rasa.
Itu caranya buat database sama tabel. Lanjut buat form dengan menggunakan get dan post. Get post titik php. Seperti biasa, terus get itu buat ngambil data, terus datanya juga akan masuk ke dalam URL. Jadi di belakang URL ada key sama dengan value nya. Coba misal di sini aku punya variabel buah, habis itu pakainya $_ karena ini post, jadi aku komen dulu post, dan ini postnya harus huruf kapital. Terus ini nama, misal aku nama titik koma, habis itu pakai echo, aku suka buah, terus aku mau panggil si variabelnya $buah titik koma, Ctrl save. Habis itu kita keluar dari sintak PHP nya. Karena aku mau buat formnya, form, terus mau aku tambahin action. Si actionnya itu pakai file ini, jadi get post titik php, terus tambahin metodenya itu karena ini post, jadi post, terus tutup. Nah, pakainya input, type-nya text, terus di sini pakainya name ini mau aku masukin ini nama. Terus input type ini submit. Ctrl save. Mbak, kita lihat ini get post. Nah, ini warning karena kita belum masukin, misal ini melon, submit. Nah, dia bakal muncul di sini. Aku suka buah melon. Lanjut buat si maaf, ini buat terus ini buat get. Salah ya. Ternyata ini buat post, jadi post itu datanya gak ada di URL tapi langsung misal
lihat yang di inspect, habis itu ke network, coba. Nah, lihatnya di get post, kita klik, nah datanya masuk ke dalam sini. Tapi kalau kita pakainya get, ini aku copy aja, ini aku komen, ini aku ganti get, terus postnya juga kita ganti get, terus save. Nah, bedanya get, dia di belakang URL nya ini ada key nya, terus ini ada value nya. Jadi kalau kita pakai post tadi itu masuknya ke dalam inspect, terus network, terus pergi ke payloadnya. Udah, lanjut kita ke melakukan read. Jadi aku di sini punya koneksi titik koneksi CRUD. Manggilnya sama kayak ini, cuma ini aku copy aja, terus kita di sini tambahin database. Nah, di sini aku mau pakai tabel database yang pernah aku buat. Pakainya itu buku. Jadi di sini pakainya buku. Terus di sini tambahin $database. Coba kita lihat dulu. Nah, berhasil terhubung. Jadi lanjut kita ke CRUD read.php. Di sini kita mau ngelakuin read-nya. Karena kita mau ngambil data, jadinya pakai include koneksi CRUD.php.
Terus kita keluar dari sintak PHP, kita buat sintak HTML. Terus ini kita ganti, misal tadi data buku. Terus kita pergi ke bodinya, satu di sini aku tulis data penulis misalnya. Terus mau aku kasih style text origin center. Karena kita mau buat table, jadi pakai tag table, terus pakai border 1, terus pakai table row-nya sama table header-nya. So tadi di sini ada ID penulis, terus ada nama, asal, jenis kelamin, nama, asal, jenis kelamin, sama genre. Terus kita buat sintak PHP. Kita buat variabel data misalnya. Variabel data, terus MySQL query, koneksi, koma, pakainya select bintang from semisal ini berarti penulis, di koma, lanjut ke while-nya, minta dollar, misal aku buat buku, jangan deh, penulis, terus MySQL page array data.
kita hapus. Terus baru masukin si TR nya, masukin tabel detailnya, tabel detail, terus masukin sintak PHP nya. Nah, pakai print, penulis, print, penulis, terus ininya harus sama ID penulis. Ini kita ganti jadi nama, terus asal, jenis kelamin, sama yang terakhir genre. Terus ini kita masukin sintak PHP, baru masukin kurung awalnya, terus di bawah ini baru masuk. Kita Ctrl save. Coba kita lihat, ini kita ganti CRUD R. Nah, ini hasilnya jadi sama kan. Nah, itu caranya buat read pakai database. Ini hasilnya udah sama. Udah, mungkin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.